Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi teori produksi dengan satu faktor berubah. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi Ibu Sri Utami SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Putri Dewi, kedua Siti Aisyah, ketiga Nur Fadila, keempat Siti Ananda Safira, dan yang kelima Furkan F. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada teman-teman pemateri untuk memaparkan materinya. Selanjutnya, teori produksi dengan satu faktor berubah. Menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dan perubahan dalam jumlah tenaga kerja. Dengan anggapan bahwa faktor produksi lainnya seperti modal, tanah, dan teknologi tetap tidak berubah. Dalam hal ini, tenaga kerja adalah salah satunya faktor yang jumlahnya dapat diubah, sementara faktor produksi lainnya dianggap tetap. Yang pertama, hukum hasil lebih semakin berkurang, menjelaskan bahwa ketika satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja, terus ditambah sementara faktor lain seperti tanah tetap, total produksi akan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu produksi total meningkat cepat, di mana setiap tambahan pekerja menghasilkan produksi lebih besar. Tahap kedua yaitu produksi total meningkat tetapi melambat karena setiap tambahan pekerja menghasilkan produksi lebih kecil. Selanjutnya tahap ketiga yaitu produksi total menurun, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tabel 9.1. Dari data yang ditampilkan dalam tabel dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Pada awalnya, peningkatan jumlah tenaga kerja berbanding lurus dengan kenaikan produksi, yang berarti bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, semakin tinggi pula hasil produksi yang diperoleh. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kapasitas kerja yang memungkinkan perusahaan atau industri untuk menghasilkan output yang lebih besar. Namun hubungan positif ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Setelah mencapai titik optimal yaitu pada kisaran 7 hingga 8 tenaga kerja, produktivitas justru mulai menurun. Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan faktor produksi lainnya seperti kapasitas mesin, ruangan kerja, atau bahkan bahan baku yang tetap, sehingga tenaga kerja tambahan tidak lagi memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan produksi. Bahkan dalam beberapa kasus, kelebihan tenaga kerja dapat menyebabkan inefisiensi sehingga karena adanya tumpang tindih tugas atau kurangnya alat yang memadai untuk digunakan bersama. Oleh karena itu, terdapat batas optimal dalam jumlah tenaga kerja yang perlu diperhatikan agar proses produksi tetap berjalan secara efisien dan tidak mengalami penurunan produktivitas. Terima kasih. Di sini saya Putri Dewi dengan NIM 2290150044 akan menjelaskan mengenai teori produksi dengan satu faktor berubah dan mengenai bagian kedua yaitu produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Produksi marginal atau MP adalah mengukur tambahan output dari penambahan satu unit tenaga kerja. Dihitung dengan rumus MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L, di mana delta TP adalah perubahan dalam total produksi dan delta L adalah perubahan dalam tenaga kerja. Misalkan jika tenaga kerja naik dari 4 ke 5 dan total produksi naik dari 1080 ke 1290, maka MP-nya adalah 210. Maka MP 210 ini artinya satu penambahan pekerja tambahan akan menghasilkan 210 unit barang. Sementara itu untuk produksi rata-rata atau AP yang dihitung dengan AP sama dengan TP dibagi L. Nah, ketika jumlah tenaga kerja yang meningkat, produksi rata-rata pada awalnya juga meningkat, namun mencapai titik puncak di tahap kedua sebelum akhirnya menurun ketika tenaga kerja bertambah melebihi jumlah yang optimal. Nah, kesimpulannya, awalnya memang menambah pekerjaan meningkatkan produksi karena pekerjaan cepat selesai. Namun jika terlalu banyak produksi justru menurun karena keterbatasan ruang dan alat kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan jumlah pekerjaan yang optimal untuk efisiensi produksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Ananda Safira akan melanjutkan materi teori produksi dengan satu faktor berubah, yaitu
kurva produksi total atau TP, kurva produksi rata-rata atau AP, dan kurva produksi marginal atau MP. Langsung saja, hubungan antara produksi produksi total atau TP dengan produksi rata-rata atau AP dan produksi marginal atau MP dapat digambarkan melalui kurva, di mana kurva TP pada awalnya cekung ke atas menunjukkan peningkatan produksi yang cepat, lalu menjadi cembung ke atas saat peningkatan melambat, dan akhirnya menurun ketika tenaga kerja berlebihan. Selanjutnya, kurva MP awalnya naik mencapai puncak, lalu turun hingga menjadi negatif pada tahap ketiga. Sementara itu, kurva AP naik mencapai puncak saat berpotongan dengan MP lalu menurun. Perpotongan MP dan AP menandakan puncak produksi rata-rata. Ketika MP negatif, TP mulai turun, menunjukkan tenaga kerja melebihi kapasitas optimal yang akan menyebabkan inefisiensi. Kurva-kurva ini membantu memahami dampak perubahan tenaga kerja terhadap kurva produksi total atau TP, kurva produksi rata-rata atau AP, dan kurva produksi marginal atau MP dalam berbagai tahap produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal yang akan menggambarkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan hasil produksi dengan asumsi faktor produksi lainnya itu tetap. Nah, kurva ini menunjukkan 3 tahap produksi yang mencerminkan hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, tahap pertama, produksi total atau TP meningkat cepat seiring penambahan tenaga kerja, dengan produksi marginal MP dan produksi rata-rata AP juga naik. Ini menunjukkan bahwa efisiensi tenaga kerja yang tinggi. Nah, tahap kedua, TP masih meningkat tetapi melambat, MP mulai turun tetapi tetap positif, dan AP itu mencapai puncak lalu menurun. Ini mencerminkan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, tahap ketiga yaitu TP mencapai maksimum dan mulai menurun, AP menjadi negatif dan AP terus menurun. Nah, ini menunjukkan bahwa kelebihan tenaga kerja yang menyebabkan inefisiensi. Nah, secara kesimpulan bahwa kurva ini menekankan pentingnya keseimbangan antar faktor produksi tetap dan berubah untuk mencapai efisiensi produksi optimal. Baik, dari hasil pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan menjelaskan bagaimana penambahan satu faktor produksi, misalnya dalam tenaga kerja, mempengaruhi total produksi ketika faktor lain tetap. Selanjutnya, perusahaan mencakup 3 tahap produksi, yaitu peningkatan cepat, lambat, dan menurun, serta analisis kurva produksi total atau TP, kurva produksi rata-rata atau AP, dan kurva produksi marginal atau MP. Tujuannya adalah memahami cara menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal untuk mencapai efisiensi produksi yang relevan dalam mengambil keputusan bisnis dan menjalankan manajemen sumber daya. Baik, cukup sekian dari presentasi materi kami, teori produksi dengan satu faktor berubah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan video kami atau menonton video kami. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.